Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Garis besar sistem pencernaan manusia, kita akan membahas tentang nutrisi, organ-organ pencernaan, proses penyaluran makanan, gangguan pada sistem pencernaan, dan upaya menjaga sistem pencernaan pada manusia. Tentunya setiap hari kalian melakukan kegiatan aktivitas makan sebagai ciri dari makhluk hidup. Namun apakah nutrisi yang kalian makan itu sesuai dengan kebutuhan pada usia kalian? Untuk itu kita pelajari tentang materi berikut ini. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan fungsi zat makanan bagi tubuh manusia. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan struktur organ-organ dalam sistem pencernaan secara berurutan. Dan juga peserta didik dapat menjelaskan fungsi sistem pencernaan dengan tepat. Bahan nutrisi dalam makanan terdapat kandungannya, yaitu ada yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Kesemua dari nutrisi tersebut secara umum fungsinya adalah sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung, dan pertahanan tubuh. Mari kita bahas satu persatu nutrisi pada bahan makanan. Yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa untuk kebutuhan energi tubuh. Karbohidrat diperoleh dari beberapa sumber seperti pada roti, singkong, beras, jagung, kentang, dan gandum. Kemudian lemak itu berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua, pelarut beberapa vitamin. Yang ketiga, sebagai bantalan pada jaringan tubuh dan juga melindungi tubuh kita dari kondisi dingin. Lemak dapat diperoleh dari lemak hewani, yaitu dari daging, dari gajinya, kemudian juga dari mentega. Kemudian lemak nabati diperoleh dari margarin, kacang tanah, kemudian minyak zaitun, minyak kelapa, dan juga minyak sawit. Selanjutnya, protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan juga untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein diperoleh dari protein hewani, contohnya dari ikan, kemudian dari susu dan telur. Sedangkan protein nabati diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Kemudian mineral berguna untuk menjaga dan memelihara keseimbangan tubuh. Mineral ada yang dibutuhkan banyak, yaitu disebut dengan unsur makro. Contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan sulfur. Kemudian unsur mikro adalah mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Contohnya adalah mangan, seng, tembaga, kobalt, krom, dan molibdenum. Sedangkan vitamin juga diperlukan untuk pemeliharaan tubuh. Vitamin yang larut dalam air seperti tertera adalah vitamin B dan C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian selain nutrisi, kita juga memerlukan air sebagai pelarut, kemudian menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut makanan ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, sebagai medium beberapa reaksi kimia, menjaga keseimbangan tubuh. Air merupakan komponen tubuh sekitar 70%, jadi kekurangan air akan menyebabkan kita dehidrasi. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia secara berurutan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan yaitu kelenjar lidah, hati, empedu, kemudian pankreas, dan juga pada usus halus. Kita mulai dari yang pertama, bagian dari sistem pencernaan. Yang pertama adalah rongga mulut. Di sini ada peristiwanya pencernaan mekanis dengan bantuan lidah dan gigi. Kemudian bagian lidah itu berfungsi untuk membantu mengaduk makanan, membantu membersihkan mulut, membantu bersuara, dan membantu mendorong makanan waktu menelan, dan sebagai indera pengecap.
Dapat dilihat bahwa pada bagian ujung merupakan pengecap rasa manis, rasa asam pada tepi bagian depan, rasa asin pada tepi bagian belakang, dan rasa pahit pada pangkal lidah. Kemudian selanjutnya di dalam rongga mulut ada gigi. Gigi seri berguna untuk menggigit dan memotong, kemudian gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan mencabik, kemudian gigi geram berfungsi untuk menggilas dan menghancurkan bagian yang lebih kecil. Kemudian rumus gigi pada manusia untuk anak-anak atau baby susu yaitu seperti pada tayangan, jumlah giginya adalah 20, sedangkan pada manusia dewasa atau gigi permanen tetap jumlahnya adalah 32. Kemudian struktur gigi dapat dilihat ada enamel yang merupakan bagian terluar dan terkeras dari gigi, dentin, kemudian leher, akar, kemudian pada dalamnya ada saraf dan pembuluh darah. Setelah itu di rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang ada di bawah daerah rahang bawah, kemudian di bawah lidah dan dekat daerah telinga sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian selanjutnya setelah dari rongga mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan yang merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan ini strukturnya merupakan struktur otot karena di situ ada gerakan meremas dan mendorong atau disebut gerakan peristaltik, yaitu mendorong bolus atau bola-bola makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Kemudian di dalam lambung ada 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah, kardiak, fundus, dan pilorus. Di dalam lambung di sini ada beberapa getah, kemudian asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman dan mengaktifkan beberapa enzim, kemudian enzim renin dan enzim pepsinogen. Kemudian usus halus, di situ terjadi penyerapan sari makanan dan juga di situ disekresi atau dikeluarkan beberapa enzim-enzim, dapat dibaca ini. Kemudian di dalam usus halus juga terdapat pili atau jonjot-jonjot ya, yang merupakan pelebaran atau perluasan dari dinding usus halus agar sari-sari makanan dapat terserap dengan maksimal. Kemudian setelah makanan dari usus halus, dia akan menuju usus besar yang merupakan bagian di sini berfungsi untuk penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh E. coli. Kemudian di akhir proses pencernaan yaitu poros usus dan anus, di situ merupakan akhir dari sistem pencernaan, yaitu akan dibuang feses yang disebut prosesnya defekasi. Kemudian di sini adalah rangkuman atau ringkasan dari beberapa enzim pencernaan yang terdapat pada beberapa organ. Demikian presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.